Biaya kualitas dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Table of Content, bagian pertama, definisi biaya kualitas, bagian kedua, mengukur biaya kualitas, bagian ketiga, pelaporan informasi biaya kualitas, bagian keempat, informasi biaya kualitas dibutuhkan. Pengertian kualitas. Yang pertama, menurut Joseph M. Juran, kesesuaian untuk penggunaan atau dengan kata lain, suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh penggunanya. Yang kedua, menurut Philip B. Crosby, kesesuaian dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Dengan kata lain, suatu produk dianggap berkualitas jika spesifikasinya sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Biaya kualitas, biaya yang muncul karena kualitas buruk yang mungkin atau telah terjadi. Penggunaan informasi biaya kualitas. Yang pertama, penentuan harga strategi, penggunaan informasi biaya kualitas dan pengimplementasian total quality management membantu meningkatkan kualitas produk, pengurangan harga, dan membantu kelangsungan lini produk dalam jangka panjang. Yang kedua, melakukan analisis produk baru, mengidentifikasi dan menganalisa perilaku biaya kualitas secara terpisah. Kita dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengurangan biaya kualitas, perencanaan laba, dan pengambilan keputusan penting lainnya. Biaya kualitas berhubungan dengan dua jenis aktivitas, yaitu aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan. Yang pertama, aktivitas pengendalian, aktivitas yang akan dilakukan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas buruk yang mungkin muncul dan terdiri dari aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian. Yang kedua, aktivitas kegagalan, aktivitas yang dilakukan oleh orang atau pelanggannya dalam menanggapi kualitas buruk yang sudah terjadi dan terdiri dari aktivitas kegagalan internal dan eksternal. Kelompok biaya kualitas. Yang pertama, biaya penilaian, biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contoh, inspeksi dan pengujian bahan, inspeksi pengemasan, inspeksi dan pengujian peralatan. Yang kedua, biaya pencegahan, biaya yang terjadi untuk mencegah timbulnya kualitas yang buruk dalam barang atau jasa yang dihasilkan. Contoh, perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, program pelatihan kualitas. Yang ketiga, biaya pengendalian, biaya yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengendalian. Yang keempat, biaya kegagalan, biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat terjadinya aktivitas kegagalan. Yang pertama, biaya kegagalan internal, yaitu tidak sesuai dengan spesifikasi sebelum produk dikirimkan. Yang kedua, biaya kegagalan eksternal, tidak sesuai dengan spesifikasi produk dan jasa sampai di tangan pelanggan. Pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat dilihat dari data yang tersedia dalam catatan akuntansi perusahaan, namun ada biaya-biaya kesempatan yang muncul sebagai akibat adanya kualitas buruk dan tidak terdapat dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, metode untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi. Yang pertama, metode multiplier, yaitu biaya kegagalan total merupakan perkalian dari beberapa biaya kegagalan. Biaya kegagalan eksternal total sama dengan K atau biaya kegagalan total yang terukur, di mana K adalah efek pengganda. Yang kedua, metode penelitian pasar untuk menilai pengaruh kualitas yang rendah terhadap penjualan dan fungsi pasar bisa melalui survei pelanggan dan wawancara dengan tenaga penjualan perusahaan. Yang ketiga, metode fungsi kerugian kualitas Taguchi
bahwa variasi dari suatu nilai target dalam suatu karakteristik kualitas dapat menyebabkan biaya kualitas tersembunyi L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y kurang T kuadrat, di mana K yaitu konstanta terkait dengan struktur biaya kegagalan eksternal, Y sama dengan nilai aktual dari karakteristik kualitas, T sama dengan nilai target dari karakteristik kualitas, L sama dengan kerugian atau kualitas. Yang keempat, pelaporan informasi biaya kualitas. Yang pertama, dapat dilakukan dengan menilai biaya kualitas aktual dalam periode yang bersangkutan. Yang kedua, informasi ini dapat dilihat dengan mudah melalui persentase biaya kualitas terhadap penjualan aktual. Yang kelima, optimalisasi biaya kualitas. Manajer bertanggung jawab untuk menentukan tingkat biaya kualitas yang optimal dan menentukan proporsinya di masing-masing kelompok biaya kualitas. Yang keenam, dua pandangan terkait dengan optimalisasi biaya kualitas. Yang pertama, tingkat kualitas dapat diterima. Berpendapat bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan berkurang dan perusahaan terus melanjutkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Pada akhirnya akan tercapai suatu titik optimal di mana peningkatan biaya pencegahan tidak mampu lagi menghasilkan pengurangan biaya kegagalan yang lebih tinggi. Berpendapat bahwa unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi nol. Kerugian berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target kualitas produksi. Semakin besar perbedaannya dengan target, maka akan semakin besar kerugiannya. Adanya ketidaksesuaian dengan target akan menimbulkan biaya. Tingkat optimal bagi biaya kualitas adalah pada saat produk diproduksi sesuai dengan target kualitas. Yang ketujuh, pengertian produktivitas. Produktivitas adalah hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai pada waktu tertentu. Pengukuran produktivitas. Yang pertama, produktivitas parsial. Mengukur produktivitas untuk satu input pada suatu periode. Rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Yang pertama, ukuran produktivitas operasional, output dan input diukur dalam kuantitas fisik. Yang kedua, ukuran produktivitas keuangan, output dan input diukur dalam satuan uang. Yang kedua, produktivitas total. Mengukur produktivitas semua input pada suatu periode. Yang pertama, menggunakan profil input atau profil measurement seperti ukuran operasional seperti bahan baku dan tenaga kerja disajikan secara terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan perubahan produktivitas. Yang kedua, menggunakan produktivitas berkaitan dengan laba yaitu profit unit productivity measurement, yaitu perubahan laba dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh perubahan produktivitas. Untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan perubahan laba, yang pertama, hitung biaya input yang seharusnya digunakan jika tidak ada perubahan produktivitas. Yang kedua, bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual. Yang ketiga, perbedaan biaya yang muncul merupakan perubahan laba sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Yang kedelapan, hubungan kualitas dan produktivitas. Yang pertama, meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas.